Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akmal Az-Zakir Hakim, yang kedua ada saya sendiri Asri Nur Fadila, yang ketiga ada Fadilah Yulia Wulandari, yang keempat ada Muhammad Maulana, dan yang kelima ada Nadia Rina Evelyn. Untuk pemaparan materi gudang ini akan dipresentasikan oleh Fadilah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pengertian gudang. Gudang adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, baik bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi, sebelum digunakan atau didistribusikan lebih lanjut. Gudang memiliki peran penting dalam rantai pasok dan logistik, karena membantu mengatur aliran barang dari produsen ke konsumen. Gudang juga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi, di mana barang-barang dikonsolidasi dan disortir sebelum dikirim ke lokasi akhir. Untuk selanjutnya, materi fungsi gudang akan dipresentasikan oleh Muhammad Maulana. Dipersilakan. Baik, selanjutnya fungsi dari gudang. Gudang memiliki beberapa fungsi penting dalam operasional bisnis. Antara lain, yang pertama penyimpanan, yaitu menyediakan ruang untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan ke konsumen atau pengecer. Yang kedua, perlindungan, melindungi barang dari kerusakan, pencurian, dan kondisi lingkungan yang merugikan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan persediaan, memastikan stok barang tersedia dan terkelola dengan baik untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, penyortiran dan konsolidasi, yaitu memilah barang berdasarkan jenis, tujuan, dan kategori lainnya, serta menggabungkan pengiriman dari berbagai pemasok untuk efisiensi. Yang kelima, pengemasan dan pelabelan, yaitu mengemas dan memberi label barang sesuai standar dan kebutuhan pengiriman. Yang keenam, penyiapan pesanan, menyiapkan barang untuk pengiriman sesuai pesanan pelanggan. Dan yang terakhir ada pengangkutan, yaitu mengatur transportasi barang dari gudang ke tujuan akhir dengan cara yang efisien. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu pembagian jenis gudang akan dipresentasikan oleh Akmal. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pembagian jenis gudang. Nah, dalam pembagian jenis gudang ini ada berdasarkan dari kepemilikan. Nah, yang pertama itu gudang pribadi, yang dimana ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan untuk keperluan internal. Nah, dan yang kedua itu ada gudang publik, yang dimana ini dimiliki oleh pihak ketiga dan disewakan kepada berbagai perusahaan. Nah, dan yang ketiga ini ada gudang gabungan, yang dimana ini dimiliki oleh beberapa perusahaan yang berbagi penggunaan gudang. Next. Next teh. Nah, dan juga dari pembagian jenis gudang ini ada berdasarkan fungsi, yang dimana yang pertama itu gudang distribusi, dimana ini menyimpan barang-barang sebelum dikirimkan ke berbagai lokasi penjualan atau pelanggan. Nah, dan yang kedua ini ada gudang konsolidasi, yang dimana ini mengumpulkan barang-barang dari berbagai pemasok untuk kemudian dikirimkan bersama-sama. Dan yang ketiga ini ada gudang custom, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang memerlukan penanganan khusus seperti barang-barang berbahaya atau produk makanan beku. Next. Mungkin Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator. baik. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis layout gudang akan dipresentasikan oleh Nadia Evelyn. Dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis layout gudang. Yang pertama ada dedicated storage, yaitu metode penyimpanan di mana setiap jenis barang atau SKU, yaitu stock keeping unit, memiliki lokasi tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Kelebihan metode ini adalah memudahkan pencarian dan pengambilan barang karena lokasi barang sudah diketahui. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel dan bisa memerlukan lebih banyak ruang karena alokasi tempat untuk setiap barang tidak bisa digunakan oleh barang lain. Next. Kemudian ada randomized storage yang juga dikenal sebagai sistem penyimpanan acak, yaitu metode penyimpanan di mana barang disimpan di lokasi manapun yang tersedia tanpa alokasi tetap. Sistem ini lebih fleksibel dan dapat memaksimalkan penggunaan ruang gudang. Namun, pencarian dan pengambilan barang mungkin memerlukan sistem manajemen gudang yang canggih untuk melacak lokasi setiap barang. Next. Kemudian ada kelas based dedicated storage, yaitu metode penyimpanan di mana barang-barang dikelompokkan berdasarkan kelas atau kategori tertentu, dan setiap kelas memiliki alokasi penyimpanan tetap. Contohnya, barang-barang dengan tingkat rotasi tinggi ditempatkan di lokasi yang lebih mudah diakses. Metode ini menggabungkan kelebihan dedicated storage dan fleksibilitas tertentu dalam pengelompokan barang. Next. Yang terakhir ada share storage, yaitu metode penyimpanan di mana beberapa jenis barang atau SKU dapat berbagi lokasi penyimpanan yang sama. Sistem ini cocok untuk barang-barang yang memiliki pola permintaan yang tidak teratur atau musiman. Kelebihannya adalah penggunaan ruang yang lebih efisien, namun memerlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan barang dapat diidentifikasi dan diambil dengan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk presentasi ini, kami akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan. Kami berharap presentasi ini memberikan manfaat dan wawasan yang baru bagi kami dan yang lain. Oke, presentasinya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.